Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Bos Catur. Nah, di video kali ini saya akan bagikan 4 jebakan catur yang mematikan versi Mas Bos Catur, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya bagikan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, langsung saja kita masuk di pembahasannya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang pertama. Di jebakan yang pertama ini ada pembukaan Skandinavia mainland, teman-teman, dimana pion E4 dan pion D5 Skandinavia defend, dan pion pukul pion menteri pukul pion kuda C3 Skandinavia defend Miesus Kotrok dan menteri A5. Nah, ini adalah di pembukaan Skandinavia defend mainland dan pion B4. Setelah menteri pukul pion dan beteng B1, menteri D6, pion D4, menteri D8, dan gajah C4, kuda F6, kuda F3, pion E6, dan kita jawab saja arcade pendek, gajah E7, kuda E5, dan hitam arcade pendek, beteng E1, pion C5, mengajak pertukaran pion, dan di sini kita jawab saja pion D5. Setelah pion pukul pion dan kuda pukul pion, gajah E6 menambah dongkrak. Di posisi seperti ini kita jawab saja dengan kuda pukul pion. Apabila musuh kalian menjawab dengan gajah pukul kuda, maka kuda pukul gajah skak dan raja H8, menteri pukul menteri, batang pukul menteri, dan gajah pukul gajah. Nah, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan 1 perwira, teman-teman. Sekarang kita masuk kembali ke permainan awal. Setelah kuda pukul pion, apabila dijawab dengan raja pukul kuda, maka kita jawab saja dengan beteng pukul gajah dan raja pukul beteng. Di sini kita jawab saja dengan kuda pukul kuda skak, raja pukul kuda, menteri F3 skak, raja E5, dan menteri G3 skak, raja F5, menteri H3 skak, raja G6, menteri E6 skak, beteng menutup, dan menteri G4 skak mat, teman-teman. Oke, ini adalah di jebakannya pertama. Sekarang kita masuk di jebakannya kedua. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Di jebakan yang kedua ini ada di pembukaan Vienna, pion E4 dan pion E5, kuda C3, kuda F6, gajah C4, kuda pukul pion. Nah, di posisi seperti ini jangan langsung mul kuda, teman-teman. Kalian bisa melanjutkan dengan gajah pukul pion skak dan raja memukul. Bang, bagaimana kalau kita langsung memukul kuda? Nah, seperti ini ya hasilnya. Kalau kita memukul kuda dan kuda berkuda, maka pion D5 dan kita kalah posisi, teman-teman, dan perwira hitam gajahnya sudah lebih aktif lagi, dan sedangkan putih perwiranya masih di belakang semua dan belum keluar. Nah, oke, kita kembali lagi di permainan. Nah, setelah kuda pukul pion, dan di sini kita jawab saja dengan gajah pukul pion skak, raja memukul, dan kuda pukul kuda, kuda C6, dan menteri F3 skak, raja G8. Nah, raja G8 ini adalah langkah blunder, teman-teman, dan di sini kita langsung bisa memanfaatkan dengan kuda G5. Nah, untuk mengancam skakmat dan menteri pukul kuda dan menteri D5 skakmat, teman-teman. Oke,
kita kembali lagi di awal. Setelah kuda G5, apabila dijawab dengan menteri E8 untuk menghindari skakmat, tetap saja kita langkahkan menteri D5 skak, dan mau tidak mau menteri menutup. Setelah menteri menutup, kuda pukul menteri dan pion pukul kuda. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah dipastikan diunggulkan ya, dikarenakan sudah unggul kualitas dan menteri teman-teman. Dan raja sudah tidak bisa rokade, dan satu batang dari hitam juga tidak akan bisa keluar. Nah, ini adalah jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga, di mana di jebakan yang ketiga ini ada pembukaan Budapest Gambit, di mana pion D4 dan kuda F6, pembukaan India Defense dan pion C4, pion E5 dan pion D5, gajah C5 dan gajah G5 memimpin kuda. Di sini kita jawab saja dengan kuda E4. Nah, kuda E4 ini adalah pengorbanan menteri dan sekaligus pengorbanan yang hakiki teman-teman. Setelah dijawab dengan gajah pukul menteri, maka gajah pukul pion skakmat. Oke, kita kembali lagi di posisi awal. Nah, setelah pion E5, bila kalian menjawab dengan pion pukul pion, maka kuda G4, kuda F3 melindungi pion, pion D6, pion pukul pion dan gajah pukul pion. Pion H3 mengancam kuda. Di sini kita jawab saja dengan kuda pukul pion. Nah, untuk mengancam menteri dan beteng, raja memukul, gajah G3 skak, dan menteri dipastikan jatuh. Setelah raja pukul gajah dan menteri pukul menteri. Nah, di posisi seperti ini kalian sudah diunggulkan ya, dikarenakan menang satu menteri. Nah, oke, kita kembali lagi di posisi awal. Setelah pion E5, pion pukul pion dan kuda G4, dan apabila di posisi seperti ini kuda F3 dan kuda C6. Nah, ini juga langkah bagus. Gajah F4 melindungi pion 2 kali dan gajah B4 skak, kuda menutup. Nah, setelah kuda menutup, menteri E7. Setelah menteri E7, pion A3. Nah, di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda pukul pion, dan apabila musuh kalian langsung menjawab dengan pion pukul gajah, maka kuda D3 skakmat teman-teman. Nah, di posisi seperti ini hal yang paling bagus yaitu adalah kuda pukul kuda dan kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Dan di sini mau tidak mau hitam harus memukul kuda dengan gajah pukul kuda skak, menteri memukul dan menteri pukul gajah. Nah, di posisi seperti ini sudah sangat imbang ya permainan. Oke, ini adalah di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang keempat, dimana di jebakan yang keempat ini ada pembukaan Sicilia Divan teman-teman, dan jebakannya namanya Magnus Smith Trap, dan pion E4, pion C5, kuda F3, pion D6, pion D4 macet pertukaran pion, pion pukul pion dan kuda pukul pion, kuda F6 mengancam pion, kuda C3, kuda C6, dan di sini kita jawab saja gajah C4, pion G6 dan kuda pukul kuda, pion pukul kuda, pion E5 dan kuda ke H5.
Nah oke, apabila di posisi seperti ini dijawab dengan pion pukul pion, maka gajah pukul pion skak. Di sini raja tidak bisa kemana-mana selain memukul gajah. Raja pukul gajah dan menteri pukul menteri teman-teman. Oke, di posisi seperti ini kalian sudah diunggulkan. Dan sekarang kita masuk ke permainan yang utama. Dan kuda H5, menteri F3 untuk mengancam pion, dan pion E6 menutup jalur pion, dan gajah G5 mengorbankan satu gajah. Apabila di posisi seperti ini musuh kalian menjawab dengan menteri pukul gajah, maka menteri pukul pion skak, raja D8 dan pion pukul pion, dan ancaman skakmat tidak bisa terbendung lagi teman-teman. Dan setelah menteri E5 skak, kita tutup saja pakai gajah E2. Dan gajah pukul pion, di sini kita rekar panjang. Nah, untuk memimpin gajah dan raja E7 untuk menghindari pimpinan dari beteng teman-teman. Dan menteri pukul beteng, gajah D7 dan menteri pukul pion. Nah, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan dikarenakan unggul kualitas dan sekaligus pion. Oke, kita kembali lagi di posisi awal. Apabila di posisi seperti ini dijawab dengan menteri C7, kita jawab saja kuda B5, pengorbanan kuda yang hakiki teman-teman. Apabila pengorbanan diterima, pion pukul kuda dan gajah pukul pion skak. Apabila musuh kalian menjawab dengan gajah D7, dan selamat bahkan kalian berhasil dengan menteri pukul beteng skak, menteri menutup dan menteri pukul menteri skakmat teman-teman. Oke, apabila di posisi seperti ini lagi dijawab dengan menteri C8 dan hasilnya sama saja, menteri pukul menteri skakmat. Oke teman-teman, ini adalah 4 jebakan catur mematikan versi saya teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya Mas Bos Catur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.